pada tahun 2010 dua kasus terjadi di Maluku, yaitu di Kota Tual dan di Kepulauan Kisar. Yang di Kota Tual itu adalah kasus Ridwan Salamun yang kemudian memang berakhir pada proses hukum yang cukup baik, namun hasilnya memang tidak maksimal. Tapi kasus Alfred Mirulewan itu memang juga sampai ke pengadilan, tapi bukan pelaku sebenarnya. Alfred sendiri dibunuh pada kurang lebih tanggal 15 atau 16 Desember. Indikasinya seperti itu. Karena Alfred melakukan proses investigasi secara mandiri. Dia seorang pimret, pemimpin redaksi Pelangi Maluku saat itu. Dia melihat setiap saat adanya suplai BBM yang cukup banyak ke Pulau Kisar, tapi harga BBM sangat tinggi. Kemudian selalu kosong. Indikasi inilah yang kemudian membuat Alfred terpanggil untuk mempertanyakan kemana BBM ini. Singkatnya kemudian dia melakukan investigasi sendiri, secara mandiri. Ternyata dilakukan semacam, kalau kita menyebutnya kencing di laut, BBM itu dijual ke kapal-kapal ikan, ke kapal-kapal di Timor Leste, kemudian kapal-kapal di Kupang, di sekitaran Laut Kupang. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada keterlibatan anggota, oknum anggota Polair, di Polair yang melakukan pengamanan terhadap landeng yang membawa BBM ke pulau-pulau. Lalu saya di Ambon, saya menerima telepon tanggal 17, Alfred hilang selama 2 hari. Alfred kemudian ditemukan sudah mengambang di Laut Kisar, di Pantai Nama 2 hari kemudian, dan kami kemudian bisa membuktikan bahwa dia dibunuh. Awalnya ketika ditemukan, seluruh tubuh Alfred tidak bisa dikenali karena bengkak selama 2 hari di dalam laut. Seluruh tubuhnya tidak bisa dikenali dan hanya kartu pers di kantong saku belakangnya yang menunjukkan bahwa dia adalah jurnalis. Pulau Kisar adalah pulau terselatan yang ada di Maluku yang berdekatan langsung dengan Timor Leste. Artinya jarak dari Ambon ke Timor Leste ke Kisar itu baik kapal bisa 2 bulan baru nyampe. Kalau naik pesawat kami harus ke Surabaya dulu, dari Surabaya ke Atambua, dari Atambua baru nyebrang lagi ke Wetar, dari Wetar kemudian ke Kisar. Sangat jauh. Dan bagaimana Alfred melakukan investigasi di pulau terpencil seperti itu dan bagaimana kami bisa mengungkapkan kasus ini, itu sangat berat. Kisar masih masuk dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibu kotanya Somlaki, sehingga proses pengadilan dan segala macam itu dilakukan di Somlaki. Anda bisa bayangkan itu adalah pulau-pulau dan bagaimana proses ini dilakukan dari pulau ke pulau. Dan itu berat sekali karena memang tidak ada transportasi saat itu. Tahun 2010 itu tidak beda seperti saat ini. Transportasi cukup lancar, kami bisa naik pesawat dan segala macam, tapi zaman dulu tidak ada. Pada akhirnya, singkat cerita, kami berhasil melakukan investigasi dan mengirimkan semua hasil investigasi mandiri kami ke Dewan Pers. Dari Dewan Pers dan Aji berhasil juga membuat tim investigasi Mabes Polri datang ke Kisar dan melakukan otopsi. Karena otopsi yang dilakukan oleh puskesmas yang ada di Kisar itu justru tidak menunjukkan bahwa Alfred dibunuh. Dia disebutkan ketika laporan Kapolda ke Dewan DPRD Maluku dan kami hadir di sana, dia menyebutkan bahwa Alfred mabuk dan jatuh ke laut. Padahal investigasi kami menunjukkan Alfred dipukul di sebuah gudang, karena semua saksi menunjukkan itu, di sebuah gudang di pelabuhan ketika dia mengikuti sebuah mobil yang bermuatan BBM yang akan ditimbun. Lalu kemudian dia hilang. Ternyata kita temukan lagi sudah ada di laut dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Hasil investigasi itulah kemudian membuat Mabes Polri datang dan melakukan otopsi ulang. Lalu kemudian menemukan fakta bahwa memang ada pukulan benda tumpul di belakang leher kepalanya sehingga dia meninggal. Nah, saksi-saksi yang ada sekitar 17 saksi yang berhasil kami himpun menyebabkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Tapi karena ada 2 oknum polisi yang terlibat di dalam kasus ini, maka pelaku atau otaknya juga tidak diketahui sampai saat ini. Ada 4 orang pelaku yang kemudian divonis 7 tahun penjara, 9 tahun penjara, dan 3 tahun penjara dan 5 tahun penjara. Sayangnya, kasus terakhir yang terjadi, Ditpol Air yang 7 tahun penjara kembali bertugas di Ditpol Air. Sementara satunya lagi dipecat tapi tidak pernah menerima hukumannya.